Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mungkin banyak dari kalian sudah pernah nonton film ini. Film yang dirilis di tahun 2005 ini menceritakan tentang sekelompok orang yang sedang mencari keberadaan pulau misterius untuk melakukan syuting film. Namun tanpa mereka sadari, ternyata di dalam pulau itu terdapat banyak sekali makhluk-makhluk menyeramkan dengan ukuran yang jauh lebih besar dari ukuran hewan lainnya. Lalu apakah mereka berhasil keluar dari pulau itu? Wes, ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai ketika seorang gadis cantik bernama Anne Darrow harus kehilangan pekerjaannya sebagai seorang pemain drama karena teater tempat ia bekerja telah ditutup oleh pemilik gedung tersebut. Manny, kakek-kakek yang sudah Anne anggap sebagai keluarganya sendiri, pun menyuruh Anne untuk melanjutkan karirnya sebagai seorang artis karena ia masih sangat muda dan memiliki kemampuan akting yang cukup bagus. Anne lalu mencoba mengunjungi salah satu pemilik teater, namun sayangnya orang itu tak bisa memperkerjakan dirinya karena ia sudah memiliki beberapa artis papan atas yang bekerja bersamanya. Di sisi lain, seorang pria bernama Carl yang merupakan seorang produser film itu mencoba membujuk para donatur agar mereka mau memberikan dana untuk membiayai pembuatan film barunya. Ia berencana melakukan syuting film tersebut di salah satu pulau misterius yang hanya dianggap sebagai dongeng atau mitos, karena selama ini tak ada orang yang pernah menemukan pulau tersebut. Tapi sayangnya para donatur itu tak terlalu tertarik dengan ide Carl karena mereka lebih suka tentang film yang menceritakan para gadis-gadis cantik dengan pakaian yang seksi. Setelah tahu bahwa para donatur itu akan membatalkan pembuatan filmnya, Carl pun berusaha kabur dan membawa uang yang sudah dibayarkan oleh para donatur tersebut. Ia lalu berencana menyelesaikan pembuatan filmnya dengan cara pergi menuju pulau misterius menggunakan kapal yang telah ia sewa sebelumnya. Singkat cerita, saat Carl sedang mencari satu orang lagi yang bisa berperan sebagai tokoh utamanya, ia tak sengaja bertemu dengan Anne yang saat itu sedang mencuri sebuah apel karena ia tak memiliki uang sepeser pun. Carl berusaha membujuk Anne agar mau memainkan peran dalam filmnya, tapi Anne sempat menolak tawaran tersebut karena ia mengira bahwa Carl bukanlah pria yang baik. Lalu ketika Carl mengatakan bahwa naskahnya ditulis oleh seorang pria bernama Jack Driscoll, Anne pun langsung menerima tawaran tersebut. Karena ia tahu bahwa Jack merupakan seorang penulis naskah drama yang sangat terkenal dalam dunia hiburan. Tanpa berlama-lama, mereka berdua segera pergi menuju ke pelabuhan dan menaiki salah satu kapal yang bernama Venture Surabaya. Di dalam kapal itu, Jack memberikan naskah yang diminta oleh Carl dan berencana pergi sebelum kapalnya mulai berangkat. Tapi Jack hanya membuat naskah itu sebanyak 15 lembar karena Carl selama ini tak pernah membayarnya. Ia mau membantu Carl karena ia kasihan dengan Carl yang selalu antusias dalam membuat sebuah film, namun tak pernah memiliki dana yang cukup untuk menyelesaikan film tersebut. Tapi sayangnya saat Jack hendak pergi dari sana, Carl mencoba membujuk Jack dengan cara mengatakan bahwa ia akan memberikan sejumlah uang senilai $2.000 atau sekitar 28 juta rupiah. Mendengar hal itu, Jack pun sangat senang karena itu merupakan uang yang cukup banyak. Tapi ternyata Carl hanya mengulur waktu agar Jack tetap berada di kapal dan ikut pergi menuju pulau misterius. Karena tahu bahwa kapalnya akan segera berangkat, Jack berusaha keluar dari kapal itu, namun ternyata kapalnya sudah terlanjur berangkat sehingga ia terpaksa ikut dalam perjalanan menuju pulau misterius tersebut. Jack bahkan harus tinggal di dalam sebuah kandang karena ia tidak terdaftar sebagai penumpang di kapal itu. Di tengah perjalanan, Anne berusaha memainkan perannya sebaik mungkin, tapi sayangnya aktor terkenal bernama Bruce ini justru membuat Anne kewalahan karena Bruce merasa bahwa dirinya jauh lebih baik dari aktor lainnya. Namun pada akhirnya, Anne berhasil memainkan perannya dengan sangat baik, sehingga Jack pun sempat terpesona dengan kecantikan yang dimiliki oleh Anne.
Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, salah seorang kru kapal mengatakan bahwa dulu ia dan temannya yang bernama Hayes pernah menolong seseorang yang terapung di lautan selama berhari-hari. Orang itu menceritakan bahwa kapalnya karam saat sedang melintasi perairan yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, Indonesia. Di sana ia melihat ada sebuah pulau aneh yang diselimuti kabut serta terdapat dinding-dinding berukuran besar mengelilingi seluruh pulau tersebut. Tak hanya itu, ia juga sempat melihat suatu makhluk yang berukuran sangat besar berada di dalam pulau tersebut. Singkat cerita, kapten kapal tiba-tiba mendapatkan sebuah informasi yang mengatakan bahwa Carl telah melakukan tindak kriminal dan mereka harus membawanya menuju Singapura. Kapten kapal pun segera memutar balik kapalnya, namun di tengah perjalanan, tiba-tiba kompas yang ada di kapal itu tidak berfungsi lagi. Kapten kapal menyuruh Hayes untuk melihat arah menggunakan rasi bintang, namun sayangnya kapal mereka telah memasuki kabut misterius yang sangat tebal sehingga mereka tak bisa melihat apapun di dalam sana. Tampaknya mereka saat ini sudah memasuki perairan Pulau Tengkorak, seperti yang telah dikatakan oleh kru kapal sebelumnya. Kapten kapal berusaha mengeluarkan mereka dari sana, tetapi mereka justru berlayar menuju bebatuan yang berukuran besar, sehingga tabrakan pun tak bisa terhindarkan. Arus laut yang sangat kuat membuat mereka terombang-ambing di antara bebatuan tersebut, dan pada akhirnya kapal yang mereka tumpangi tersangkut di salah satu bebatuan yang ada di sana. Mereka semua tak pernah menyangka bahwa pulau yang selama ini dianggap mitos oleh sebagian orang ternyata benar-benar ada tepat di hadapan mereka. Paginya, Carl dan kawan-kawan mencoba pergi menuju pulau itu menggunakan sebuah perahu. Saat mereka mulai memasuki pulau, terdapat banyak sekali tengkorak manusia yang tertata rapi di antara bebatuan. Mereka terus berjalan melewati medan yang sangat sulit, hingga akhirnya mereka tiba di depan sebuah tembok raksasa yang sudah ada di sana selama berabad-abad. Ketika mereka sedang menjelajahi tempat itu, tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa orang yang tak lain adalah penghuni dari Pulau Tengkorak tersebut. Beberapa di antara mereka pun tewas dibunuh oleh para suku primitif. Dan ketika kepala Carl hendak digeprek oleh orang-orang itu, tiba-tiba kapten bersama awak kapalnya datang dan langsung menyelamatkan mereka semua. Lalu saat mereka telah kembali ke kapal dan berusaha keluar dari karang-karang tersebut, para suku primitif mencoba menyelinap ke dalam kapal dan berhasil mencuri si An. Mengetahui bahwa An yang merupakan kekasihnya telah diculik oleh suku primitif, Jack segera menemui kapten kapal dan mengatakan hal itu padanya. Karena Anne selama ini selalu berbuat baik dan menghibur para awak kapalnya, kapten pun segera menyuruh seluruh awak kapal untuk mengambil senjata yang selama ini mereka sembunyikan di dalam kapal tersebut. Si kapten tak pernah mengatakan bahwa ternyata ia dan seluruh awak kapalnya merupakan pemburu ilegal yang sering memburu hewan-hewan langka untuk dijual dengan harga yang sangat tinggi. Di sisi lain, para suku primitif mencoba menjadikan Anne sebagai sesembahan untuk para makhluk yang ada di dalam pulau tersebut. Mereka menyalakan seluruh api yang mengelilingi tembok sambil memainkan sebuah musik untuk memancing agar makhluk yang ada di dalam sana keluar dan mengambil sesembahan yang telah mereka berikan. Tak lama setelah itu, makhluk dengan ukuran tubuh yang sangat besar pun akhirnya muncul dari balik hutan dan langsung membawa Anne pergi dari tempat itu. Sementara di sisi lain, kapten kapal mencoba membagi kelompok menjadi dua bagian, yang mana satu kelompok bertugas memasuki hutan dan mencari Anne, sementara kelompok lainnya bertugas menjaga tembok tersebut. Jack dan Carl yang ikut dalam kelompok satu pun berusaha menjelajahi hutan yang ditumbuhi dengan pepohonan berukuran raksasa. Saat matahari mulai muncul, mereka menemukan tempat yang dipenuhi dengan tengkorak manusia. Namun sayangnya mereka tak bisa menemukan Anne di mana-mana.
Mereka pun terus berjalan hingga akhirnya mereka tiba di sebuah reruntuhan kuno. Tak hanya itu, mereka juga melihat ada sebuah jejak kaki yang sepertinya dibuat oleh makhluk yang berukuran sangat besar. Karena mereka sudah berjalan cukup jauh, Hayes pun memutuskan untuk beristirahat di sana terlebih dahulu sebelum melanjutkan pencarian. Sementara para awak kapal sedang beristirahat, Carl dan asistennya pergi menuju tempat lain sambil membawa kamera miliknya. Mereka tak menyangka bahwa hewan purba yang sudah punah selama ribuan tahun ternyata masih hidup di pulau tersebut. Carl pun berusaha merekam Bruce bersama para dinosaurus, namun tanpa mereka sadari, ternyata datang para raptor kelaparan yang sedang mencari makanan. Seketika para dinosaurus yang ketakutan pun berlari menuju ke arah Hayes dan kawan-kawan, sehingga mereka pun berusaha lari sekencang-kencangnya demi menyelamatkan nyawa mereka. Setelah berhasil kabur dari kejaran para raptor, Bruce memutuskan untuk kembali menemui kapten kapal karena ia sudah tak peduli lagi dengan pencarian si Ann. Beberapa di antara mereka pun juga ikut bersama Bruce. Namun Hayes dan Jack bersama para awak kapal lainnya tetap melanjutkan pencarian dengan cara menyeberangi rawa-rawa tersebut. Di sisi lain, makhluk yang membawa Ann yang tak lain adalah Kong itu pun hanya terduduk lemas ketika Ann mencoba mengelabuhinya dengan cara pura-pura mati. Lalu ketika Kong tak melihatnya, Ann berusaha kabur dari tempat itu, tapi sayangnya ia gagal karena Kong tahu bahwa Ann hanya berpura-pura saja. Ann lalu mencoba menghibur Kong itu dengan aksinya dan seketika Kong pun terbahak-bahak melihatnya. Tetapi karena Kong bertingkah terlalu berlebihan, Ann mencoba menghentikannya sehingga membuat Kong marah dan ngamuk-ngamuk. Sementara itu, Jack dan lainnya berusaha menyeberangi rawa-rawa dengan rakit yang mereka buat seadanya. Tapi di tengah perjalanan, mereka justru diserang oleh sekumpulan kalajengking air yang berukuran cukup besar. Mereka pun mencoba memukuli kalajengking tersebut hingga akhirnya mereka berhasil mengusirnya. Namun sepertinya kalajengking air itu lari terbirit-birit bukan karena takut pada manusia, melainkan makhluk yang ada di dalam rawa-rawa tersebut. Tak lama setelah itu, tiba-tiba mereka diserang oleh ikan berukuran sangat besar yang tak lain adalah monster bernama Piranhadon, nenek moyang dari ikan piranha. Setelah berhasil kabur dari serangan Piranhadon, mereka meneruskan perjalanan hingga sampailah mereka di depan sebuah gua yang sangat misterius. Hayes berencana menyelidikinya sendiri dan memperingatkan yang lain jika saja terjadi sesuatu, maka mereka harus segera lari dari sana. Lalu saat Hayes mencoba mengeceknya, tiba-tiba ia terlihat panik dan menyuruh semua orang untuk segera pergi. Kong yang ada di dalam gua itu pun langsung mengambil Hayes, namun ia tak berniat untuk menyakitinya. Sayangnya Hayes malah mereload senjatanya sehingga Kong ngamuk dan langsung menyerang mereka semua hingga mereka semua terjatuh ke dalam jurang. Di sisi lain, ketika Ann mendengar suara tembakan,
Ia pun segera menghampiri asal suara itu, namun sayangnya ia justru bertemu dengan komodo raksasa yang langsung mengejarnya hingga N bersembunyi di dalam batang kayu. Komodo itu hampir saja mendapatkan N, namun tiba-tiba makhluk yang jauh lebih besar dari komodo itu datang dan langsung menarik komodo keluar dari sana. Tanpa N sadari, di dalam kayu itu terdapat beberapa kelabang raksasa yang mencoba menggerayangi tubuhnya sehingga ia pun langsung keluar dari sana. Tetapi ia justru bertemu dengan T-Rex yang saat itu sedang memakan komodo, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran yang cukup epik. Saat N berhasil kabur dari kejaran T-Rex, ia tak menyadari bahwa ada T-Rex lain yang mencoba menggigitnya. Untungnya, Kong mendengar suara teriak N sehingga ia datang dan langsung melawan para T-Rex untuk menyelamatkan N dari para T-Rex tersebut. Sementara itu, Jack dan lainnya berhasil bertahan hidup, namun sayangnya beberapa di antara mereka tewas karena terjatuh dari ketinggian. Bahkan kamera milik Carl pun juga hancur berkeping-keping. Tak lama setelah itu, beberapa serangga yang ada di dalam jurang tersebut mulai berdatangan, termasuk lintah-lintah prasejarah yang sangat mengerikan mencoba memakan mereka semua. Saat mereka sudah terkepung dan tak memiliki senjata untuk melawan lagi, tiba-tiba Bruce dan lainnya termasuk kapten kapal datang untuk membantu mereka semua. Setelah berhasil mengeluarkan mereka dari sana, ternyata Jack berencana untuk menyelamatkan N sendirian meski semua orang sudah menyerah melakukan pencarian tersebut. Carl kemudian merencanakan sebuah ide yang sangat gila, yaitu menangkap Kong hidup-hidup. Singkat cerita, setelah Jack berhasil membawa N kabur dari kejaran Kong, mereka berdua segera berlari ke arah tembok, di mana saat itu Carl dan lainnya sudah bersiap-siap untuk menaklukkan si Kong. Lalu saat Kong berhasil keluar dari dinding tersebut, mereka langsung menjeratnya dengan tali dan melemparkan cairan klorofil yang biasa digunakan oleh kapten kapal untuk melumpuhkan hewan-hewan liar. Namun tampaknya kekuatan Kong jauh lebih besar dari hewan biasa, sehingga ia pun mengamuk dan mencoba menyerang mereka semua. Melihat bahwa rencana penangkapan Kong gagal, kapten beserta awak kapal lainnya mencoba kabur dari sana. Namun Kong tetap bersikukuh untuk mengejar mereka semua. Melihat hal itu, kapten langsung menembakkan senjata miliknya dan berhasil melukai kaki Kong. Carl yang saat itu sedang berdiri di sana pun langsung melemparkan botol klorofil tersebut tepat di wajah Kong. Pada akhirnya mereka berhasil membuat Kong tumbang meski sudah mengorbankan banyak sekali awak kapal. Singkat cerita, setelah kejadian di Pulau Tengkorak, N kini sukses menjadi artis papan atas di salah satu teater ternama.
Sementara Carl disambut bahagia oleh para donatur yang sebelumnya marah-marah karena Carl membawa uang mereka kabur. Carl saat ini sedang mengadakan sebuah pertunjukan tentang Kong, gorila raksasa berukuran lebih dari 7 meter yang berhasil ia bawa hidup-hidup dari Pulau Tengkorak. Saat pertunjukan sedang dimulai, Kong sangat marah karena ternyata wanita yang memainkan peran tersebut bukanlah si N. Dengan kekuatan yang ia miliki, Kong akhirnya berhasil melepaskan diri dan memporak-porandakan seluruh tempat itu. Kong kemudian keluar dari sana dan mencoba mencari N. Namun karena ia tak bisa menemukan N, Kong berusaha mengejar Jack karena Kong tahu bahwa Jack lah yang telah membawa N pergi saat mereka berada di Pulau Tengkorak. N yang mendengar keributan mencoba mencari tahu keadaan, hingga akhirnya ia berhasil menemukan Kong yang saat itu hendak menyerang si Jack. Kong lalu membawa N pergi ke tempat yang jauh dari keramaian dan bersenang-senang bersama N di sana. Namun hal itu tak berlangsung lama hingga akhirnya para tentara mencoba menembaki mereka dengan peluru dan juga meriam. Kong berusaha lari dari kejaran para tentara hingga akhirnya ia berlari menuju sebuah gedung tertinggi dan memanjat gedung itu sambil membawa N di tangannya. Saat sudah berada di puncak gedung, tiba-tiba beberapa pesawat datang dan langsung menembaki Kong dengan senapan mesin. Kong mencoba melawan mereka, namun sayang tembakan senapan mesin itu membuat Kong terluka sehingga membuat ia kehabisan banyak darah. Kong lalu terjatuh dari atas gedung tersebut hingga akhirnya meninggal dunia dan film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.